Shalom anak-anak, salam damai sejahtera selalu ya. Anak-anak, sebentar kita akan mengikuti ibadah online ya. Kita akan masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak diberikan kesehatan, kekuatan, sungguh Kau baik ya Bapa. Pada saat ini anak-anak sudah siap membuka hati untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati anak-anak di tahun yang baru ini memiliki hati yang baru, semangat yang baru, dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi Tante Yuli, apa kabar? Selamat tahun baru, semoga Tante Yuli sehat-sehat selalu, penuh sukacita dan sejahtera dan bahagia selalu. Wah, aduh Angel kok ngomongnya cepet-cepet gitu sih? Hah? Kenapa Angel? Kok suaranya cepet gitu? Iya dong Tante, sekarang kan tahun baru, tahun 2022. Jadi kita harus mulai tahun ini dengan bersemangat. Wah Angel, saya semangat sekali ya. Tapi terima kasih loh ucapannya ya. Oh ya, Angel, Tio juga ngucapin selamat tahun baru ya buat Angel. Tante, aku juga udah gak sabar nih pengen ngucapin selamat tahun baru sama teman-teman di rumah roti. Iya bagus tuh. Coba Angel mau ngomong apa sama teman-teman di rumah roti? Tapi Angel jangan terlalu cepat bicaranya, terus jangan bikin kaget nih, oke? Ya, coba Angel mau ngomong apa? Siap Tante. Teman-teman rumah roti yang Angel sayangi, Angel ucapkan selamat tahun baru 2022 ya. Memasuki tahun 2022 ini, mari kita tetap berharap dan selalu percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jangan lupa tetap setia mengikuti ibadah rumah roti ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Wah, keren ya Angel ya. Oh ya, anak-anak rumah roti, Tante Yudi juga mengucapkan selamat tahun baru ya buat anak-anak, juga untuk mama-mama, untuk papa-papa semuanya ya. Nah, Tante Yudi berdoa supaya melalui ibadah rumah roti ini anak-anak semakin mengenal Tuhan Yesus. Oke? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
New day dawning, it's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I will sing Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name.
37. Isinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Shalom anak-anak Rumah Roti. Wow, luar biasa. Kita sudah masuk di tahun 2022. Cepat sekali ya, tidak terasa ya. Kita sudah nyampe di tahun 2022. Adik-adik, anak-anak Rumah Roti semua, Tuhan itu begitu baik ya, begitu setia ya. Meskipun suasana di tahun 2021 kita banyak pergumulan, masih ada corona, belum bisa ibadah offline atau sekolah offline, tapi pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita semuanya. Pokoknya di tahun 2022 ini kita akan lebih semangat, lebih semakin mengasihi Tuhan. Jadi untuk tema tahun 2022 di Rumah Roti, Tuhan memberikan pesan kepada kita semua harus lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dan juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kali ini Ibu Yanti akan bercerita, akan membagikan kebenaran firman yang terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-40. Di situ dijelaskan bahwa kita semua harus mengasihi Tuhan. Cerita kebenaran firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema yang Tuhan berikan di tahun 2022, kita semua harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tadi sudah disebutkan ayat hafalan dari saudara kita ya, dari teman kita Kimi, yaitu di dalam ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Wah, gimana ya? Kita tuh harus mengacaranya bagaimana ya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tahu nggak kira-kira caranya gimana ya? Wah, tahu nggak? Adik-adik tahu nggak caranya bagaimana? Wah, Ibu Yanti mau panggil ya Miss Susi, Ibu Susi untuk menjelaskan bagaimana sih caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yuk kita panggil Miss Susi ya, dia akan jelaskan kepada kita semuanya. Halo, apa kabar? Baik, kita sudah masukin tahun baru. Gimana kabarnya tahun baru ini? Kayaknya tahun baru ini lebih oke deh. Oh, luar biasa. Pokoknya tahun baru ini kita harus lebih semangat ya. Semangat. Iya. Saya mau tanya kepada anak-anak, rupanya mereka pada bingung, Bu Susi. Kan bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bu Susi, gimana sih kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Itu gimana ya Bu Susi ya? Anak-anak, mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya mengasihi Tuhan yang utama, nomor satu di hati kita. Jadikan Tuhan segalanya, lebih dari siapapun.
Itu artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan juga anak-anak, dengan segenap hati juga harus disertai dengan hati yang mentaati firman Tuhan. Itu Bu Yanti. Oh gitu. Terus kalau kira-kira kalau anak-anak tuh lebih senang sama gadget daripada Tuhan, terus lebih senang daripada main daripada Tuhan, itu segenap hati enggak ya? Ya udah pasti tidak. Di dalam hati anak-anak tidak boleh ada yang lain. Lebih daripada itu tidak boleh. Jadi hanya Tuhan nomor satu yang utama di hati. Terus kalau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu gimana ya? Ya Bu Susi ya, gimana Bu Susi jelasin kepada anak-anak? Kayaknya bingung deh, nggak tahu deh mereka. Anak-anak, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, artinya jiwa kita ini harus selalu rindu memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Seperti Maria, hatinya rindu selalu memuliakan Tuhan, jiwanya rindu selalu memuliakan Tuhan. Dan jiwanya juga kita harus selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Ulangan 10 ayat 12, ibadahlah kepada Tuhan dengan segenap jiwamu. Jadi kita kalau ibadah jangan main-main, jangan leha-leha, jangan nyantai, jangan malas. Bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, ibadah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, ya anak-anak. Terus kalau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, anak-anak kan suka ibadah online itu Bu Susi ya. Tapi kalau ibadah mereka kan nggak full loh kelihatannya, paling lihatnya sepotong-sepotong itu gimana kalau menurut Bu Susi boleh nggak ya? Nah anak-anak kalau nonton setengah-setengah, nggak full, atau nonton ibadah comot-comot hanya untuk ayat hafalan aja, itu berarti kita ibadahnya tidak dengan segenap jiwa. Kalau segenap jiwa, berikan waktu kita duduk diam, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Itu berarti kita ibadah dengan segenap jiwa kita. Wow, penjelasannya oke sekali ya. Pasti kalian tahu lah. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan harus bisa jawab ya. Di situ ada pertanyaan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Terus yang terakhir Bu Susi, ya, anak-anak juga masih nggak ngerti loh caranya bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budi. Gimana ya Bu Susi ya? Anak-anak, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, artinya kita harus memiliki pikiran yang diisi oleh firman Tuhan. Di dalam pikiran ini harus diisi oleh firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dilakukan dalam kehidupan kita anak-anak. Kalau pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, pasti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Pasti kita ingin lebih melayani Tuhan. Pasti kita ingin lebih mengasihi Tuhan. Ada juga loh Bu Susi, ada ayat yang mengatakan di dalam Kolose 3:23 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu kayaknya berkaitan deh ya dengan akal budi. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu harus seperti Tuhan. Contohnya kalau harus nolongin mama nyuci piring, beresin kamar, itu kan harus dengan ini ya, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan ya Bu Susi ya. Iya betul. Belajar juga ya Bu Susi ya. Iya. Oh rupanya yang Tuhan kendaki untuk kita semua di Rumah Roti di tahun 2022, kita semua harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Wow, luar biasa. Nah, saat ini kita akan mendengarkan ada kejutan ya, video tentang 10 hukum Allah yang luar biasa. Yuk kita saksikan bersama-sama. Allah. Teman-teman, jumpa lagi dengan Grace. Pada kesempatan ini, Grace akan menunjukkan hasil karya dari 10 perintah Allah. Ini adalah hasil karya saya. Pada manik-manik,
10 hukum Allah itu kreasi Grace. Dia menang lomba kemarin, lomba menghias 10 hukum Allah dan menghafalkannya. Luar biasa ya. Nah, adik-adik, anak-anak Rumah Roti semuanya udah paham ya pesan Tuhan di tahun ini, di tahun 2022. Kita semua, baik anak-anak, mama, papa, dan miss di Rumah Roti harus lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kenapa kita semua harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi? Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan itu sangat baik sekali adik-adik. Dia datang ke dunia, berkorban buat kita, menyelamatkan kita, darahnya tertumpah buat kita. Akhirnya kita diselamatkan, kita dapat surga, dan kita menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Makanya kita harus semakin mengasihi Tuhan. Yuk kita berkomitmen, kita semuanya bersama-sama di tahun ini lebih mengasihi Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri, dan anak-anak semua dengan sungguh-sungguh bersama-sama berjanji kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk tahun ini Tuhan. Di awal tahun ini kami mendapatkan pesan yang spesial dari Tuhan. Di tahun ini supaya kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Karena Tuhan telah berbuat banyak di dalam kehidupan kami. Mari Bapa di surga, tolong kami semua. Tolong anak-anak, tolong mama, papa, dan tolong semua miss yang ada di Rumah Roti. Kami semua bersama-sama mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, supaya kami menjadi murid-Mu yang sungguh setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk segala anugerah dan kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden. Kami berdoa untuk pemimpin di negeri ini Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk memperhatikan kami rakyat Indonesia ini. Kami berdoa untuk setiap bencana yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang menghalau, Tuhan yang sekiranya ada di antara kami di daerah-daerah yang kena bencana, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, dan kami menaikkan setiap permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, mulai tahun ini ada satu pengumuman yang spesial dari tim kreativitas. Jadi kalau anak-anak rajin ibadah dan menjawab, terutama menjawab PA dengan baik, yaitu yang pertanyaan dengan baik, selama 3 bulan anak-anak akan mendapatkan hadiah yang spesial. Nanti akan diumumkan di grup anak-anak Rumah Roti. Sampai jumpa, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim Rumah Roti mengucapkan